Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan pembelajaran atau materi mengenai jurnal khusus dan buku besar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas jurnal khusus terlebih dahulu. Masih ingat apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang, mengidentifikasi macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang, mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, kemudian menjelaskan pengertian buku besar umum dan buku besar pembantu, menjelaskan langkah-langkah penyusunan buku besar pembantu, dan lain sebagainya. Nah, model dan metode yang disampaikan pada saat ini adalah model pembelajaran problem-based learning. Metodenya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, aktivitas yang akan dilakukan yang pertama nanti akan membentuk kelompok, kemudian mendiskusikannya lewat LKPD atau UKBM, kemudian menyajikan hasil UKBM atau LKPD tersebut. Nah, teknik penilaian yang pertama penilaian pengetahuan atau tes tertulis online atau penugasan, yang kedua penilaian keterampilan dengan unjuk kerja atau praktik, dan yang terakhir adalah penilaian sikap atau observasi. Nah, materi pokok yaitu jurnal khusus. Nah, Anda pasti pernah belanja ya di suatu toko atau swalayan. Nah, biasanya transaksi tidak hanya satu jenis barang saja, akan tetapi banyak orang yang membeli berdasarkan kejadian tersebut pada perusahaan dagang yang jumlah transaksinya sangat banyak dan berulang, diperlukan pencatatan yang khusus. Oleh sebab itu, dalam pencatatan di perusahaan dagang dikenal dengan istilah jurnal khusus. Nah, apa yang membedakan jurnal khusus dan jurnal umum? Kalau jurnal khusus itu merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Sedangkan jurnal umum adalah sebuah proses atau sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Nah, jurnal khusus atau spesial jurnal ini dibagi menjadi 4, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Nah, fungsinya daripada jurnal khusus yaitu jurnal penjualan atau sales journal, jurnal pembelian, kemudian jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, fungsi masing-masing jurnal khusus yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini merupakan jurnal yang mencatat seluruh transaksi yang masuk dalam jurnal penerimaan kas. Apa saja sih contohnya? Nah, diantaranya adalah penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang dengan atau tanpa diskon penjualan, retur penjualan yang sebelumnya dibeli secara tunai, pendapatan di luar usaha, dan yang lainnya. Intinya, jurnal ini mencatat transaksi yang menyebabkan kas bertambah atau sebelah debit. Nah, gimana sih bentuk dari jurnal penerimaan kas? Kita cek gambar berikut ini. Nah, kita lihat format dari jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas terdiri dari format sebagai berikut, yaitu tanggal terjadinya transaksi, kemudian keterangan, referensi, kemudian sebelah debit itu diisi dengan akun kas dan potongan penjualan, sedangkan sebelah kanan atau sebelah kredit diisi dengan akun piutang, penjualan, kemudian serba-serbi diisi dengan nama akun, kemudian nomor referensi dan jumlah. Ya, kemudian nanti di sebelah kreditnya ditulis modal 10 juta, tanggal 3-nya penjualan tunai ditulis di kas 5 juta, kemudian penjualan juga 5 juta. Kemudian tanggal 6-nya ditulis di kas 5 juta 860.000, kemudian ada potongan 120.000. Nah, nanti terakhir kita akan melihat jumlah antara sisi debit dan kredit itu akan balance atau seimbang.
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.